Jumpa kita dalam channel yang sama hari ini, tanggal 4 Desember 2020. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, jikalau Engkau pilih kami menjadi alat-Mu, utusan-Mu, penyampai berita Injil sukacita terhadap sesama di tengah-tengah dunia ini. Kuatkan kami atas pemilihan Tuhan, agar sungguh-sungguh kami sadar bahwa kami Engkau pentingkan Tuhan, dan Engkau bekali untuk tugas mulia itu. Bersabdalah Engkau, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Markus 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 dikatakan firman Tuhan demikian. Inilah permulaan Injil tentang Yesus, Anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihat, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesungguhnya sesudah aku ada datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Satu hal yang mau saya sampaikan, bahwa firman Tuhan ini dalam masa-masa Advent ini di almanak kita sepertinya berulang-ulang 1, 2, 3 kali diungkapkan di tengah-tengah kita. Pemahaman saya, bagi mereka tim almanak yang menyusun almanak kita ini, melihat dan berpesan pesan yang dari Allah Bapa di sorga. Begitu pentingnya hati dan pikiran kita diingatkan terus menerus, bahwasanya di masa-masa Advent ini kita harus melihat dan ingat tetap akan Yesus Kristus, yang meski memperoleh jalan lurus, pikiran lurus, pembicaraan lurus, pergaulan lurus terhadap sesama kita. Makanya sering diungkapkan pemberitaan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis memenuhi Yesaya yang telah menyampaikan sabdanya ketika masa-masa pelayanannya. Yesaya mengatakan, luruskanlah jalan untuk Tuhan. Dan selain itu dia katakan, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Mengapa sedemikian kerasnya juga Yesaya mengatakan firman Tuhan pada masanya? Bukan karena kebetulan Bapak Ibu, tapi yang jelas pada masa pelayanan Yesaya, dia melihat bahwasanya bukan hanya orang biasa-biasa saja di tengah-tengah bangsa Israel yang merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bahkan beragama di tengah-tengah kehidupan mereka, di tengah-tengah bait Allah, di tengah-tengah sesama pelayan di kala itu. Tapi dia melihat bahwasanya orang yang semestinya mengurusi kebenaran, keadilan di tengah-tengah bait Allah, di kalangan rohaniawan, dan juga mungkin di kalangan negarawan, tapi hal itu sudah agak sulit untuk ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu dia mengobarkan, luruskan jalan untuk Tuhan, karena Tuhan datang mau ketika ada hati, pikiran, rencana, relasi yang lurus tulus, yang baik dan yang benar.
Yesaya mengatakan persiapkan jalan untuk Tuhan. Karena jangankan untuk Tuhan, untuk pejabat yang mau datang pun selalu dipersiapkan jalan supaya kelihatan mulus, supaya terasa ada persiapan yang baik, menghormati untuk mendaulat mereka yang kita besarkan, pilihan kita, pimpinan kita di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah gereja maupun di kelompok kecil. Selalu demikian adanya, karena kita mau menghormati, menjunjung tinggi mereka sebagai pertanda kita percaya bahwa pemimpin kita adalah yang dipilih oleh Allah untuk menata kehidupan kita masuk dalam arena kemaslahatan. Kembali kepada persoalan kenapa Yesaya mengatakan hal yang seperti itu, karena dia memang melihat bahwa ada juga temannya sebagai orang yang dipilih dan mengaku sebagai nabi, tidak bekerja, tidak berbicara sebagai nabi dalam posisi kehidupannya. Karena ketika itu banyak orang yang takut akan kehilangan jabatan sehingga mendekat kepada raja atau pemerintah, sehingga lunturlah nilai kenabiannya, nilai kebenaran dan keadilan yang menyampaikannya menjadi kepepet, karena dia lebih mengikuti yang berkuasa, yang hidupnya tidak setia dengan panggilannya di kala itu. Karena itu, saudaraku yang kekasih, saya sering menyampaikan bahwasanya para nabi pun sering digolongkan dalam dua golongan. Ada golongan nabi yang individual, yang bekerja sendiri, yang tidak pernah mau terkait dengan istana, yang tidak pernah mau terkait dengan apa yang dikatakan oleh yang berkuasa. Karena ketika dia dekat dan mau berkolaborasi, maka nilai kenabiannya akan luntur, terpengaruh oleh orang-orang yang mau memakai dia sebagai alat untuk mencapai tujuan di tengah-tengah bangsa ataupun di tengah-tengah kekuasaannya. Oleh karena itu, banyak orang ahli teologi mengatakan bahwa Yesaya adalah nabi yang individual, bukan nabi yang profesional, yang dibayar oleh kalangan-kalangan tertentu, dan dia bebas berbicara, dan dia dengan keras menyampaikan berita yang dari Allah di tengah-tengah umat manusia. Luruskan jalan untuk Tuhan, persiapkan jalan untuk Tuhan, karena sedangkan sama raja, sama pemimpin negara, pemimpin lokal sekalipun kita harus persiapkan jikalau mereka datang. Dan ini yang dikutip oleh Yohanes ketika dia mempersiapkan umat, mempersiapkan masyarakat dikala Yesus mau jelas datang sebagai anak dan pilihan Tuhan. Karena Tuhan memilih dia ketika dia dibaptis oleh Yohanes, mengatakan, inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Allah secara total berkenan kepada Yesus, sehingga Yesus memimpin atas nama Allah Bapanya di sorga. Dan itu yang kelihatan di sini. Dikatakan seluruh orang Yahudi datang, orang Yudea dan sekitar, orang yang ada di Sungai Yordan, mau bertobat dan mau dibaptis. Saudaraku yang kekasih, ini 2-3 hari dan minggu lewat menjadi pokok pemberitaan dan menjadi epistel di tengah-tengah pelayanan minggu. Demikian pentingnya firman Tuhan ini, agar kita setiap saat mau mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Jalan itu adalah sekitar yang baik, sekitar yang benar, membawa sukacita, membawa damai sejahtera. Dan Tuhan sangat senang jikalau kita memperjuangkan yang baik, yang benar, yang menyenangkan banyak orang. Disitulah Tuhan sekaligus senang untuk melihat kita. Firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Amin, kita berdoa. Terima kasih atas sabda Tuhan, dan kami tidak pernah bosan mendengar, menyebut dan menghidupinya. Karena setiap saat firman-Mu diperbaharui, pendengaran kami diperbaharui, kehidupan kami diperbaharui. Terima kasih atas sapaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.